Nggak apa-apa ya, pisah dari Umi ya. Nggak apa-apa ya, belajar di Ponpes biar jadi semakin soleh, semakin pinter gitu. Nah ini Ibu, mungkin nggak semua anak tertarik untuk masuk Ponpes. Nah ini apakah Mas Ken ini sudah ada ketertarikan untuk masuk Ponpes sendiri, atau Ibu yang kasih dia pengetahuan tentang Ponpes sehingga dia semangat masuk Ponpes, atau bagaimana Ibu? Silahkan. Kalau untuk membuat Kenny-nya tertarik masuk Ponpes dengan cara setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan selalu kita ulang-ulang, Ken, kita ke Ponpes ya Ken, ke Ponpes ya Ken gitu. Jadi dengan kita selalu membilang ke anaknya untuk menarik dia belajar di pondok pesantren, jadi yang terekam di kepalanya ya Ponpes, Ponpes dan Ponpes gitu. Alhamdulillah dia dengan kesadarannya sendiri mau masuk ke Ponpes, dan kebetulan yang masnya Kenny namanya Akra juga sudah di pondok sekarang kelas 1. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, ini tentunya Mas Kenny juga makin semangat karena kakaknya sudah ada yang di Ponpes begitu. Iya. Jadi di Solo nggak sendiri lah ya Mas. Di Solo nggak Kenny sendiri. Ya? Kemudian yang masnya yang pertama Aufa juga di sini, Nesa juga di sini. Jadi semua putranya empat-empatnya di sini. Wow, alhamdulillah. Ya, kemudian untuk Lutfi dibawa ke sini, semoga juga nanti tertarik untuk masuk Ponpes gitu. Iya. Kalau Mas Lutfi sekarang kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Nanti kalau sudah kelas 6, SMP-nya mau masuk Ponpes juga ya? Iya, bareng sama Mas Kenny ya? Iya. Nah ini semoga selalu diberi kesemangat untuk masuk Ponpes. Ini Ibu, terima kasih sekali untuk wawancaranya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Pemirsa, kembali ke rekan Miftah Al-Firdaus. Baik, terima kasih rekan Amalia Tina untuk silaturahimnya, dan pemirsa MTA TV di manapun Anda berada. Saatnya kita akan menyimak tausiah dari pimpinan MTA Pusat, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC.M.Hum. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada brosur. Pagi ini. Ya, mari kita jawab pertanyaan yang sudah tertunda, yang sudah mau habis ini tahunnya. Tanggal 18 Desember Ustaz. Oh, berarti baru kemarin ya, 18 Desember. Oke. Apakah kakek tiri itu boleh salaman dengan cucu tiri perempuan Ustaz? Ada seorang laki-laki punya anak tiri, dan anak tirinya itu punya anak perempuan. Nah, kakeknya boleh salaman dengan cucu tiri tadi selama kakeknya juga sudah dukhul ya. Kalau kakeknya itu sudah dukhul dengan neneknya, maka boleh. Ya, sekali lagi. Apakah jualan online yang memperlihatkan foto model walaupun tangan, lekuk tubuh, rambut yang terlihat di media sosial, hasil uangnya haram Ustaz? Kalau yang dijual itu halal, insya Allah hasilnya juga halal, meski ada gambar modelnya. Kalau yang dijual itu halal, hasilnya juga halal. Ada lagi? Setelah sholat subuh di masjid, kemudian membaca Quran sampai menjelang matahari hampir sepenggalan, apakah ada hadisnya Ustaz? Kalau ditanyakan apakah ada hadisnya setelah sholat subuh membaca Al-Quran sampai matahari naik sepenggala, kalau ditanyakan hadisnya, tidak ada hadisnya. Namun melakukan yang demikian itu juga baik, karena Al-Quran itu baik dibaca kapanpun juga ya. Dibaca di waktu apapun baik. Kalau ditanyakan hadisnya yang seperti itu, tidak ada hadisnya. Bukan berarti tidak boleh.
Mau baca Quran sesudah sholat subuh boleh. Mau habis duha bagus juga. Kapanpun dibaca bagus. Ini pertanyaannya hanya tanya apa ya maca Qur'ane? Diwaca apa ora? Nah, sekarang itu baca media sosial saja kuat berjam-jam sekarang. Baca Quran 5 menit, 10 menit ngono ki wis do rasa-rasen. Sudah ngantuk, selah enek perlulah, selah ini. Tapi kalau media sosial bisa berjam-jam, berselancar di dunia maya bisa berjam-jam. Ya mungkin satu hari itu ada 24 jam untuk di dunia mayanya berapa jam? Bangun tidur aja yang digerayai ya HP. Baru bangun ini langsung gerayak-gerayak HP. Nah untuk baca Qur'annya dari 24 jam ini berapa menit? Nah kita akan tanyakan ke nurani kita. Satu hari ada 24 jam. Untuk baca berita-berita di internet berapa jam? Untuk bermedia sosial berapa jam? Dan tidak ada rasa malas. Tiba-tiba untuk baca pedoman dari Allah ini, pedoman hidup dari Allah, malas. Mungkin ya ada yang tidak pernah baca sama sekali setiap hari di sini ini. Ya, padahal kalau membaca Al-Quran itu satu huruf kebaikannya 10 kali lipat. Nek baca media sosial nggak ada satu huruf kebaikannya 10 kali lipat, itu nggak ada. Ya tanyakan nuraninya masing-masing. Jadi kalau bertanya jangan hanya bertanya, ya juga dijalankan. Baca Quran ini ya semangat gitu loh. Katanya mau selamat dunia dan akhirat. Tapi interaksi dengan Al-Quran kok jadi males. Kok ada perasaan yang sangat membosankan. Maka harus dilawan. Mbok males sih nek baca media sosial gitu loh, ada perasaan males. Ini kamu kok nggak bermedia sosial loh, males aku. Begitu. Kita yang menyelamatkan kita itu dunia akhirat itu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ditingkatkan lagi semangatnya untuk interaksi dengan Al-Quran. Ya kiroahnya, ya tilawahnya itu ditingkatkan lagi. Ada lagi? Dalam sholat, ketika sujud terakhir dipanjangkan atau dibikin lama karena ditambahin doa. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku. Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku. Apakah ada tuntunannya, Ustaz? Boleh. Nabi kita pernah bersabda, ada itu tuntunannya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu dengan Allah, saat dia sujud. Oleh karenanya fa'akthirud du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Namun jika bapak-bapak atau ibu-ibu ya jadi imam, kalau memang ibu-ibu
jamaahnya wanita semua, boleh ibu-ibu jadi imam. Kalau jadi imam itu yang bijaksana. Pas sujud dungu nganti setengah jam, itu imam yang tidak bijaksana. Karena kondisi makmum itu berbeda-beda kekuatannya. Ada yang sudah sepuh, ada yang sedang sakit. Kalau kemudian sujud berdoa sangat lama sekali, yaitu tidak bijaksana. Nah, ketika kita sholat sendiri, misal di sholat sunnah misalkan, ketika sujud monggo, mau berdoa 1 jam boleh itu. Fa'aksirud doa, perbanyak sujud. Perbanyak doa di waktu sujud. Karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah saat sujud. Itu menurut Nabi. Ya, ada tuntunannya, bagus itu dilakukan. Ini biasanya nek lagi butuh, lagi kelingan, baru ingat Allah, baru menghadapi kesulitan hidup, entah sakit, entah terlilit hutang, entah di PHK, itu biasanya ingat Allah, terus sujudnya panjang, berdoa. Begitu dilepaskan oleh Allah dari kesulitan, sudah lupa lagi. Jangankan berdoa di waktu sujud, habis salam saja zikir wis ora kober. Maka baik di waktu lapang ataupun sempit, mudah ataupun sulit, perbanyak mohon kepada Allah. Jangan ada perbedaan. Nek pas sulitnya nyedak, begitu mudah menjauh. Ya, ada lagi. Ketika membaca Al-Quran, ada anjuran dalam keadaan suci atau habis wudhu, berpakaian yang rapi, menghadap kiblat. Itu termasuk mengada-adakan apa tidak, Ustaz? Ya, mengadakan anjuran itu. Ya, mengada-ngadakan anjuran itu. Ya, ada lagi. Orang tua ibu saya anaknya 7. Kemudian adik perempuan ibu saya yang nomor 2 meninggal, mempunyai 2 orang anak laki dan perempuan. Sebelum kakek dan nenek meninggal, suami dari bule yang meninggal tersebut menikahi adik dari ibu saya yang satunya lagi dan mempunyai 4 anak. Oleh kakek dan nenek, mereka diberi pekarangan 2 bagian, 1 bule yang meninggal, satunya untuk bule yang dinikahi kakak iparnya tadi. Sekarang setelah anak dari bule yang telah meninggal tadi bertanya, mana bagian warisan ibu saya? Karena bagian tanah sawah oleh simbah tidak diberi. Kemudian oleh Pak Lek saya diberi kira-kira 50 meter persegi, tetapi masih kurang terima. Pak Lek bilang katanya seorang anak yang meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya itu tidak mendapat warisan, cuma pemberian atau hibah. Nah, yang dikatakan paman saya tersebut benar apa salah, Ustaz? Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak butuh harta, maka ya tidak diberi warisan ataupun hibah. Warisan atau hibah itu bagi yang masih hidup. Maka kalau anak
sudah meninggal dunia, orang tuanya masih hidup, justru orang tuanya itu berhak mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anak tadi. Pak Lek tadi itu sudah bagus memberi dua anak tadi dari istri yang meninggal tadi ya, sebidang sawah 50 tanah 50 meter ya. Iya, 50 meter. Ya, itu sudah bagus. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal, maka tidak berhak mendapat warisan atau hibah. Tapi karena ingin menjalin hubungan kekerabatan, biar tidak ada padudon, tidak ada seling surup, kebaikan Pak Lek tadi memberi tanah 50 meter itu sudah bagus. Jadi ora dikei ora apa-apa. Tapi karena menjalin hubungan kekerabatan, persaudaraan, maka dikasih. Lah kok terus kemudian jek njaluk rena-rena nekokke warisane ibuke gimana? Wong ibunya sudah meninggal. Meninggal terlebih dahulu daripada bapak ibunya. Artinya ibu si anak tadi meninggal terlebih dahulu daripada kakek dan neneknya. Maka yang meninggal sudah tidak butuh harta, tidak berhak terhadap warisan maupun hibah, karena warisan hibah itu bagi yang masih hidup. Wadene kemudian Pak Lek tadi memberi itu bagus. Hubungan kekerabatan tetap terjalin. Karena banyak kejadian gara-gara rebutan bondo yang sudah ditinggal mati, hubungan persaudaraan menjadi kacau. Saudara kandung bahkan ada yang saling bacok, kan begitu. Kakak dan adik kandung saling bertikai. Bahkan ada pula anak yang melaporkan orang tuanya menggoro-goro anaknya pengen menguasai rumah orang tuanya. Ya alhamdulillah, di tengah-tengah keluarga kita tidak terjadi hal seperti ini. Kenapa kok tidak terjadi? Karena mudeng, karena ngaji. Hal yang seperti itu, rebutan ini sampai padudon, itu tidak dibenarkan. Nah itu bagus, Pak Leknya sudah bagus ya. Sebetulnya tidak memberi juga tidak apa-apa. Tapi Pak Lek berinisiatif memberi karena masih menjalin hubungan kekerabatan. Ada lagi? Saya memelihara kucing, perkembangannya sangat cepat. Untuk mengendalikannya, untuk mengendalikan perkembangan kucing tadi, bolehkah saya mengkepiri atau mensterilkan kucing tersebut, Ustaz? Boleh. Mensterilkan kucing boleh. Tapi mensterilkan manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat itu tidak boleh. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan tentang haram dan halalnya budidaya katak jika dijual belikan atau dikonsumsi sendiri berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tidak menyebut keharaman katak. Al-Quran menyebut tentang katak itu sebagai peringatan Allah kepada Fir'aun. Coba dibuka itu
Quran surat Al-A'raf ayat 133. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wa kummal wat tufati'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, kata, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini dari Al-Quran. Ad-Dhofadi, ya, itu kata. Jadi Quran menyebutkan kata itu sebagai peringatan Allah kepada Fir'aun. Karena kedurhakaan Fir'aun, pembangkangan Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan, maka Allah kirimkan peringatan kepadanya. Apa bentuk peringatan itu? Farsalna 'alaihimut tufana, topan. Allah kirimkan topan. Wal jaroda, belalang. Wal kummala, kutu. Wad dhafati'a, kata. Wad dama, darah. Air minumnya itu berubah jadi darah. Itu semua ayatim mufassalah. Ayatim mufassalat sebagai bukti yang nyata, tanda kekuasaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Fastakbaru. Fir'aun dan kaumnya itu tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin. Tidak sadar dengan semua peringatan dari Allah itu. Dan mereka tetap menjadi kaum yang pendosa, pembangkang. Ini kata yang ada di dalam Al-Quran. Hadis Nabi juga tidak pernah menyebutkan keharaman kata. Ada hadis yang menyebut bahwa dahulu Nabi melarang kaum muslimin membunuh kata, karena katanya dijadikan campuran untuk obat. Itu dilarang oleh Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juz 4 halaman 7, nomor hadis 3871, An Abdirrahman Ibni, saya agak lupa itu sama, An Abdirrahman Ibni Utsman Al-Qurashi, ya. An Abdirrahman Ibni Utsman Al-Qurashi, anna tabiban sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhifda'in yaj'aluha fi dawa'in, fanahahun nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurashi, bahwasanya dahulu ada seorang tabib bertanya kepada Nabi tentang kata yang dia gunakan untuk ramuan atau campuran ramuan obat. Kemudian Nabi melarang kaum muslimin untuk membunuh kata. Lah dari sini ada sebagian yang berpendapat bahwa kata itu haram.
Kenapa? Meski tidak ada hadis dari Nabi yang menjelaskan keharaman kata, namun jika seseorang itu mau memakan kata, pasti akan dibunuh dulu. Nah, dari situ ada yang berpendapat kata itu haram. Tetapi hadis ini larangan dari Nabi untuk membunuh kata, biar tidak dijadikan campuran obat. Maka itu tugas Bapak Ibu yang diberi ilmu oleh Allah, lakukan penelitian. Kalau kata itu dijadikan campuran dalam ramuan obat, jadi dicampur dengan obat-obatan, hasilnya bagaimana? Apakah membahayakan bagi tubuh atau tidak? Kan itu. Karena larangan membunuh kata di sini oleh Nabi, pada waktu itu ada seorang tabib itu menggunakan kata sebagai campuran ramuan obat-obatan. Bisa jadi larangan Nabi ini karena membahayakan kalau kata itu dicampur dengan sebagai bahan campuran ramuan obat-obatan. Maka Nabi melarang. Tujuannya apa? Biar tidak dijadikan campuran ramuan obat-obatan, bukan mengharamkan. Ya, ada lagi. Tanggal 25, WhatsApp atau WA merupakan perkembangan teknologi dalam mengirim atau menerima pesan dalam bentuk tulisan. Bahkan pesan suara bisa dikirim. Lebih canggihnya lagi, dapat mengirim video ceramah. Hanya saja di aplikasi WA tersebut bisa dirubah pengaturannya, sehingga pesan seolah-olah tidak dibaca atau dibuka. Padahal di dalam pesan tersebut ada kewajiban dan hak-hak sesama muslim untuk ditunaikan. Misalnya ucapan salam, informasi, bahkan hal untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Yang ingin saya tanyakan, dirubahnya pengaturan tersebut apakah perbuatan sombong dan mengabaikan orang lain? Dan apabila di grup WA jika ada orang yang mengucapkan salam atau memberi informasi saudara yang sakit, apakah hal itu dibenarkan agama? Mohon tausiahnya tentang perbuatan tersebut supaya kita bisa betul-betul mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab masih ada saudara ngaji kita yang mungkin lalai akan hak dan kewajiban saudara muslim, apalagi sesama saudara ngaji. Ustaz. WA itu kan hanya sebagai alat komunikasi. Maka boleh mengirim kabar saudaranya yang sedang sakit, memohonkan doa saudaranya yang sedang sakit, itu boleh. Adapun yang punya HP itu merubah pengaturan yang ada di HP-nya, itu haknya yang punya HP. Maka sah-sah saja. Yang punya HP merubah pengaturan sehingga panjenengan WA itu orang muncul biru-biru nih, gitu. Padahal sudah dibaca. Yaitu haknya yang punya HP, boleh-boleh saja. Panjenengan tidak perlu suudzon. Kowe iki mesti wis diwaca ning ora gelem bales anyel karo aku iki ya. Ndak perlu suudzon. Kedepankan husnudzon. Adapun yang punya HP itu merubah pengaturan,
sehingga WA yang sudah dibaca tetapi tidak centang biru itu mungkin ya karena ada urusan lain sehingga mungkin balasnya nanti. Karena dia tidak hanya hidup menggombolas balesi WA tok gitu loh. Punya kegiatan lain, ada aktivitas lain. Maka kalau WA tidak langsung terbalas, jangan suudzon. Tetap husnudzon. Masa iya 24 jam kon mentelengi WA terus ya. Kon balesi WA terus kapan bermaisah? Terus kapan ke masjid? Maka tetap husnudzon. Jangan sampai suudzon. Karena pangkal segala dosa, pangkal permusuhan biasanya dari dzon. Lha HP ini dheweke kok ya terserah no. Mau dirubah pengaturannya ya terserah, haknya yang punya HP. Sing dhuwur kayak ngisor kayak dhuwur ya terserah dia. HP ini mau dikesingi apa ndak ya terserah yang punya HP. Kita tidak boleh memaksa karena itu haknya. Dan jangan kalau punya HP ya boleh merubah pengaturannya. Bahasa Indonesia pengaturannya dirubah nganggo bahasa Inggris kabeh ya boleh. Dirubah pakai bahasa Prancis semua atau Arab semua ya boleh, terserah. Karena HP-nya sudah menyediakan bahasa Jawa kromo, nah itu ya boleh HP dirubah pengaturan bahasanya ke situ. Ya tapi tampaknya belum patek pinter. Nyatanya ya kromo inggil ra iso kok. Ya, ada lagi. Mohon bertanya, satu, apakah berdosa seorang istri yang menggugat cerai suami? Alasan gugat karena suami sudah 2 kali ketahuan main atau mengkonsumsi obat terlarang. Waktu baru pertama kali si istri masih memaafkan dengan harapan mau berubah, tapi ternyata diulang lagi. Yang kedua, dulu waktu masih berstatus suami istri, si suami pinjam uang di bank dengan memakai nama si istri karena suami sudah bekerja di bank tersebut, jadi tidak bisa dipakai namanya. Setelah bercerai, si suami tidak lagi membayar pinjaman di bank yang memakai nama istrinya. Apakah si istri berdosa apabila tidak melunasi hutang tersebut, sedangkan istri tidak bekerja dan menghidupi 1 orang anak karena anak bersama istri tadi? Kalau dalam rumah tangga itu suami istri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka menurut Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229, istri boleh menggugat cerai suaminya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kata Allah begitu. Jika kamu khawatir bahwa suami istri itu tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, artinya rumah tangganya tidak terpimpin dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tidak ada dosa
bagi keduanya dalam hal suami menerima kembali iwat atau bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, untuk menebus istri tadi. Jadi mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh suami. Kalau menurut pertanyaan tadi, kalau betul begitu, berarti suami ini tidak bisa menjalankan aturan Allah. 2 kali main, ini main apa ini? 2 kali main atau konsumsi obat-obatan terlarang. Jadi mengkonsumsi obat-obatan terlarang, jangankan dilihat dari sudut pandang agama, dilihat dari sudut pandang hukum yang ada di negeri kita ini saja, itu sudah pelanggaran. Apalagi dilihat dari sudut pandang Islam, jelas dosa besar. Dan itu perbuatan setan, fajtanibuh. Yang namanya khamr, kemudian judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian sesajen, itu semuanya merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah semua bentuk perbuatan itu, kata Allah begitu. Nah, ini berarti suaminya setan, jadi koncone setan. Ya, karena suka konsumsi obat-obatan terlarang. Maka kalau tidak taubat nasuha, tidak mau menghentikan semua kegiatan haramnya itu, boleh ibu gugat cerai. Tidak ada dosa bagi ibu untuk gugat cerai, karena alasannya dibenarkan oleh agama. Makanya kalau ini orang Islam, ya ini pelajaran untuk kita semua. Kita sebagai muslim itu